Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril. Rasulullah berkata, "Ya Jibril, in'at li jahannam." Coba bang terangkan kepadaku bagaimana itu neraka jahanam, tempat di mana nantinya umatku yang durjana akan disiksa. Jibril menjelaskan neraka jahanam itu dengan panjang lebar. Ujar Jibril, jahanam itu adalah neraka yang dinyalakan oleh Tuhan selama 1000 tahun sehingga apinya menjadi putih. Ditambah lagi nyalanya 1000 tahun, apinya menjadi merah. Ditambah lagi 1000 tahun, jahanam itu menjadi hitam gelap. Percikan-percikan apinya tidak menimbulkan cahaya. Lalu ujar Jibril, "Wahai Muhammad, andai kata sebesar lubang jarum dibuka itu jahanam dan dia berhembus ke dunia, niscaya mati seluruh makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini." Ini orang yang memperinting sembahyang. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa kalau untuk yang satu ini paling berat siksaannya. Orang yang memperinting sembahyangnya. Beluman lagi sampai dia di dalam kubur, dalam dunia sudah mendapat siksa. Tengah malam kita membayangkan betapa siksa Allah. Kita bayangkan kelakuan kita betapa beraninya kepada Allah. Kita bayangkan bagaimana andai kata kita disiksa oleh Allah. Nah, dari bayangan-bayangan itu timbul air mata kita. Nah, lakasi hapusakan ke seluruh muha. Karena setiap tubuh nang kena air mata daripada takut lawan Allah, itu diharamkan Allah anggota tubuh itu dimakan oleh api neraka. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, tidak masuk neraka, kada akan masuk neraka orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah. Al-Muntaqim ini bisa diterjemahkan dalam bahasa kita adalah yang maha menyiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muntaqim ala abdihil muznibil mujrim ba'dal inzari wal imhali ala lisani rasulin qayyim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikud daim wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah rasulul malahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala safwati bani Hashim sayyidina maulana Muhammadin abil qasim wa ala alihi wa sahbihi wa kulli abdin sa'imin wa qa'im, amma ba'd. Yang ke-81 dari 99 asma'illah al-husna al-muntaqim. Huwa alladhi yaqsimu zuhur al-hutad wa yunakkilu bil junad wa yushaddidu al-iqaba 'ala at-tughad wa dhalika ba'da al-inzari wal imhali marrat. Al-Muntaqim ini adalah Tuhan yang memecahkan belakang orang-orang yang sombong dan menyiksa orang-orang yang berdosa dan mengeraskan siksanya atas mereka-mereka yang menyesatkan orang lain. Yang demikian itu sesudah dia berikan peringatan dan dia berikan tempo marat beberapa kali. Secara ringkas, Al-Muntaqim ini bisa diterjemahkan dalam bahasa kita adalah yang maha menyiksa. Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Muntaqim ini dalam Al-Qur'an,
wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingati dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripada ayat-ayat Tuhan itu? Sesungguhnya kami menyiksa kepada orang-orang yang berdosa itu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubun wa la hum yadhakkarun. Adakah mereka tidak berpikir, mereka tidak mengetahui, tidak melihat bahwa mereka itu telah diberikan ujian, mereka diberikan cobaan dalam setiap tahun itu sekali atau dua kali, kemudian mereka tidak bertobat dan tidak menjadikannya sebagai peringatan untuk hari-hari yang akan datang. Para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa akan orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat dosa. Allah menyiksa itu sesudah dia berikan peringatan, dia berikan tempo beberapa kali, sehingga mereka yang berpaling daripada peringatan-peringatan itu, itulah yang mendapatkan nama Allah Al-Muntaqim ini, yang maha menyiksa itu. Para muhibbin rahimakumullah, di akhirat nantinya tempat ta'alluqnya, berhubungannya Muntaqim ini adalah neraka. Karena di akhirat itu semua hamba-hamba Allah yang berdosa itu disiksa, di mana tempat penyiksaannya itu disebut neraka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang dikutip oleh para ulama, bahwa neraka itu ada 7 lapis. Yang pertama disebut neraka Jahannam. Ini neraka yang paling atas, neraka yang paling inting daripada neraka berikutnya. Dan Jahannam ini disediakan untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah namun dia berbuat maksiat kepadanya. Artinya orang-orang Islam nang maksiat. Ini tempat penyiksaannya nanti di neraka yang namanya Jahannam. Di tingkatan yang lebih bawah lagi ada neraka yang namanya Laza. Nah, Laza ini menurut para ulama mengutip dari hadis-hadis Rasulullah itu ditempatkan nanti orang-orang Yahudi. Ngarannya Laza. Di tingkatan yang nomor 3 di bawah lagi disebut ada neraka Hutamah. Hutamah ini tempat penyiksaan orang-orang yang Nasrani. Kemudian lagi yang keempat ada neraka yang disebut Sa'ir. Sa'ir ini untuk orang-orang yang murtad, yang meninggalkan agamanya. Yang kelima neraka Sakar. Ini orang-orang yang beragama Majusi. Yang keenam Jahim. Ini untuk orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah. Yang terakhir Hawiyah. Ini untuk orang-orang yang munafik, orang-orang yang lisannya mengaku beriman kepada Allah dan Rasul tetapi hatinya menolak. Innal munafiqina fid darkil asfal min nari jahannam. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah daripada jahannam, disebut Hawiyah. Nah, jadi untuk orang-orang yang Islam yang mereka itu maksiat kepada Allah dan tidak tobat, tidak mendapatkan ampunan Allah, ini di akhirat nantinya menempati neraka hukuman.
yang namanya Jahannam tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril. Rasulullah berkata, "Ya Jibril, in'atli Jahannam." Coba bang terangkan kepadaku bagaimana itu neraka Jahannam, tempat di mana nantinya umatku yang durjana akan disiksa. Jibril menjelaskan neraka Jahannam itu dengan panjang lebar, dan kita ambil yang singkatnya. Artinya, ujar Jibril, Jahannam itu adalah neraka yang dinyalakan oleh Tuhan selama 1000 tahun sehingga apinya menjadi putih. Ditambah lagi nyalanya 1000 tahun, apinya menjadi merah. Ditambah lagi 1000 tahun, Jahannam itu menjadi hitam gelap. Percikan-percikan apinya tidak menimbulkan cahaya. Nah, itu Jahannam. Lalu ujar Jibril, "Wahai Muhammad, andai kata sebesar lubang jarum dibuka itu Jahannam dan dia berhembus ke dunia, niscaya mati seluruh makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Dan andai kata satu mata rantai daripada mata rantai dalam Jahannam itu satu diambil, diletakkan kepada gunung yang paling kuat di dalam dunia ini, niscaya gunung itu akan runtuh, hancur sampai ke bumi yang ketujuh." Mendengar demikian, Nabi kita berkata, "Hasbi ya Jibril," cukup hai Jibril tentang kisah Jahannam ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Jahannam itu adalah tempat di mana di dalam Jahannam itu ada lagi bermacam-macam tempat-tempat yang menyiksa orang-orang yang sesuai dengan kesalahannya. Orang nang mencuri di bilik sini andaknya, orang nang ini di sini andaknya. Nah, siksaannya pun bermacam-macam. Dan di dalam Jahannam itu kita kadang mengenal lagi istilah mati. Kenapa sebabnya? Karena si mati ini sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matinya kada ada lagi. Jadi kayak apa jua pun siksa yang diberikan Allah kepada orang yang berdosa ini, dia mampu menyandangnya dan kada bisa mati. Jadi jauh lebih dahsyat siksaan Allah ini kalau dibanding dengan hukuman-hukuman yang diberikan manusia kepada manusia lainnya. Kalau kita umpamanya maling mencuntan, dimasukkan dalam penjara. Dan penjara nyaman, diberi makan nih, diminumi, TV ada, ceramah agama ada. Nah, perampok masuk penjara nyaman. Karena ini hukuman yang diberikan oleh manusia kepada manusia. Tapi kalau hukuman Allah dengan namanya Al-Muntakim ini kada bisa digambarkan dengan hukuman-hukuman yang pernah kita bayangkan di dalam dunia ini. Nah, kita ambil di sini 5 kelompok manusia yang mereka ini mendapat hukuman dari Allah Al-Muntakim sesuai dengan kesalahan-kesalahan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu aqwaman mu'allaqin bi juzu'in minan nar." Faqultu ya Jibril, "Man haula?" Qala, "Alladziina yashtimuna aba'ahum wa ummahatihim bid dunya." Nabi kita melihat ada manusia-manusia yang digantung dalam neraka. Jadi mana dalam neraka? Digantung lagi. Ujar Nabi, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Jibril menjawab, "Itulah hukuman orang-orang yang semasa hidupnya dalam dunia durhaka kepada kedua orang tuanya." Nah, digantung. Hadis lain menyebutkan, "Idza dufina aqu walidayhi asarahul qabr hatta takhtalifa adla'uh."
apabila dikubur, ditanam orang yang durhaka kepada orang tuanya ini. Orang yang durhaka ini dikubur, begitu kita tutupi, langsung dia dihimpit oleh kubur sampai terselisih tulang selangkanya. Nah, ini siksaan yang sangat dahsyat. Al-Muntaqim, Allah Maha menyiksa terhadap orang-orang yang berdosa. Nah, adalah hukuman kita macam itu, manusia memberi hukuman kepada. Ini contoh hukuman yang diberikan Allah kepada manusia yang durhaka. Yang kedua, Allah memberikan hukuman lain lagi, tapi sama dalam jahanam juga, cuma biliknya lain. Fi butunihim hayatun wa aqarib tura min zahiri butunihim. Ada manusia-manusia yang perutnya besar, dari luar kelihatan dalam perut itu ada ular dan kala. Kujiak-kujiak, teriak-teriak ini manusia. Ujar Nabi, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril mengatakan, haula akilunar riba. Itu orang-orang yang dalam dunia makan harta riba, makan duit bunga nih, kena dalam perutnya ular kala. Dan berapa lama dia demikian menghadapi siksaan tergantung daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Jadi amun si orang riba ini mungkin inya banyak berselawat kepada Rasulullah, mungkin si orang riba ini mencintai keluarga zuriat Rasulullah, mungkin lebih cepat dapat syafaat daripada Rasulullah. Nah, ini riba. Yang ketiga, contohnya ujar Nabi kita, inna fi jahannam wadiyan ismuhu jubbul huzun. Di dalam jahannam itu ada jurang yang disebut jubbul huzun. Dalam jurang itu berbagai macam jenis binatang buas terkumpul. Macam-macam binatang buas, kebun binatangnya di situ. Dan semua binatang buas itu daripada api diciptakan. Nabi kita bertanya, ya Jibril, ini apa jurang yang demikian dalam? Ujar Nabi, ujar Jibril alaihissalam, ini jubbul huzun, disediakan Allah lizzunat, untuk orang-orang yang suka berzina, untuk mereka yang suka melakukan perzinahan, dimasukkan dalam jubbul huzun. Begitu masuk langsung diserang oleh binatang-binatang buas. Nah, keempat kita ambil contoh lagi, syaribul khamar, orang yang minum arak, minum yang memabukkan. Hukumannya sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam dunia. Di dalam jahanam nanti dia dihidangkan dan dipaksa untuk minum tinatul khabah. Itu satu minuman yang dibuat daripada perahan nanah dan darah ahli neraka. Ini cocok hukuman bagi orang dalam dunia suka bersenang-senang dengan minum arak dan minum-minuman lain yang memabukkan. Al-Muntaqim, Allah maha menyiksa. Siksa Allah sangat keras. Yang keempat kita ambil contoh lagi, siksaan Al-Muntaqim yang berikan kepada orang-orang yang mutahawinun bis salah, orang-orang yang memperinting sembahyang. Sembahyang kah, kada jadi masalah. Sembahyangnya pas kah, kada jadi soal. Ini orang yang memperinting sembahyang. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa kalau untuk yang satu ini paling berat siksaannya. Orang yang memperinting sembahyangnya, beluman lagi sampai dia di dalam kubur, dalam dunia sudah mendapat siksa, sudah mendapat hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tunza'ul barakah fi umrih, dicabut berkah pada umurnya.
Umur itu kada ada berkah. Jadi walaupun umur panjang, ibadah kada banyak. Itu kada berkah. Dicabut berkah dari umurnya. Yang kedua, dihapuskan tanda-tanda kesalihan dari wajahnya. Artinya kalau orang-orang nang istimewa, nang diberi Allah kasab, itu melihat, ini orang ada penyembahyang, muhanya lain. Kenapa? Karena dicabut oleh Allah tanda-tanda kesalihan dari wajah mereka yang memperinting sembahyang itu. Yang ketiga, tiap-tiap amal yang ia lakukan ditolak oleh Allah. Orang ini memperinting sembahyang, puasa kada diterima Allah, haji kada diterima Allah, umrahnya kada diterima Allah, zakatnya, samuan amal kada diterima Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, doanya kada didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang tidak sembahyang. Yang kelima, dia tidak termasuk dalam doa setiap orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh berdoa, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, orang ini tak keluar kada tak umpat dalam doa itu. Nah, ini hanya di dalam dunia. Begitu orang nang kada sembahyang ini menghadapi sakaratul maut, lain lagi pulang hukuman yang Allah berikan. Pertama, dalam keadaan terhina, matinya su'ul khatimah. Yang kedua, dia mati bersangatan lapar. Yang ketiga, dia mati bersangatan haus. Ini waktu dalam sakaratul maut itu. Dalam kubur pulang, orang nang kada sembahyang ini, begitu masuk ke dalam kubur, dia dihimpit oleh kuburnya. Datang Syuja'un Aqra, Allah kirim ke sana satu ular yang besar. Dan Allah kirim api neraka ke dalam kuburnya sampai hari dibangkit nanti. Nah, ini orang kada sembahyang. Setelah bangkit dari kubur, makin macam-macam lagi siksanya. Nah, jadi ini kita mengetahui para muhibin sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita baik, Allah sayangnya luar biasa. Tapi kalau kita jahat, Allah marah, siksanya pun luar biasa. Al-Muntakim ini namanya. Kemudian al-mu'min bismillahil muntakim ayyakhafallah khawpan yanzajiru bihi anil ma'siyah. Kita sudah beriman Allah maha menyiksa. Al-Quran ada nasnya, hadis Nabi ada nasnya. Kita yakin bahwa Allah itu maha menyiksa kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa. Nah, bila kita yakin demikian, kita pasti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti takut. Takut yang membuat kita berhenti, berjauh daripada hal-hal yang maksiat kepadanya. Namun kita kada takut mendengar kayak tadi, iman kita sangat tipis. Orang yang percaya bahwa Allah itu maha menyiksa pasti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takut ini sampai di mana? Memang samuan takut lawan Tuhan, takut, samuan takut. Tapi kadang-kadang takut ini kadang sampai kepada batas yang ditentukan. Takut yang sampai pada batas ditentukan adalah takut yang membuat kita jauh daripada maksiat. Nah, ini sudah pas takutnya ngarannya. Kalau kita takut kepada Allah tapi kita masih berani melakukan maksiat, ini takutnya belum cukup kadarnya. Nah, jadi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin mu'minin takhruju min 'ainihi dam'atun wa in kanat misla ra'si zubab min khasyatillahi ta'ala thumma tusibu syai'an min harri wajhihi illa haramahu Allah 'alan nar." Ujar Nabi kita, tidak ada dari seorang hamba yang keluar dari kedua matanya satu titis air mata walau sebesar kepala lalat. Kemudian dia sapukan ke wajahnya air mata tadi karena takut kepada Allah. Dia hapuskan air matanya ke seluruh mukanya. Allah haramkan wajah itu dimakan oleh api neraka. Nah, tengah malam
kita membayangkan betapa siksa Allah. Kita bayangkan kelakuan kita betapa beraninya kepada Allah. Kita bayangkan bagaimana andai kata kita disiksa oleh Allah. Nah, dari bayangan-bayangan itu timbul air mata kita. Nah, lakasi hapusakan ke seluruh muha. Karena setiap tubuh nang kena air mata daripada takut lawan Allah, itu diharamkan Allah anggota tubuh itu dimakan oleh api neraka. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, la yalijun nara ahadun baka min khasyatillah, tidak masuk neraka, kada akan masuk neraka orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah. Ini gawiannya menangis bila keingatan tentang dosanya, keingatan tentang azab Allah, keingatan tentang perkasaannya Allah, menangis. Nah, orang yang macam ini la yalijun nar, tidak akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Orang yang takut kepada Tuhan itu diberi Tuhan dua surga. Jannatan, dua surga. Oleh ulama tafsir disebutkan yang pertama jannatul ma'rifah fid dunya, surganya ma'rifah di dalam dunia. Yang kedua jannatus sawab fil akhirah, surga balasan nanti di akhirat. Nah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi masalah takut kepada Allah ini kalau kita simpulkan, takut itu terdiri dari tiga. Pertama ilmu. Kita tahu bahwa Allah punya siksa yang sangat dahsyat. Kita tahu Allah punya neraka jahanam. Kita tahu Allah akan menyiksa orang-orang yang durjana. Nah, dari pengetahuan itu timbul satu keadaan. Nah, yang kedua keadaan. Takut terdiri dari ilmu, yang pertama, yang kedua keadaan. Setelah kita tahu macam tadi, timbul dalam hati kita satu keadaan. Keadaan itu apa? Bisa menangis, bisa pucat, bisa bergetar tubuhnya. Ujar Nabi bersabda yang artinya orang-orang yang bergetar tubuhnya karena takut kepada Allah, guguran dosanya seperti gugurnya daun-daun yang kering di pohon yang ditiup angin. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang kedua keadaan menangis, keadaan pucat, keadaan kita ini menggetar awak kita. Nah, yang ketiga adalah amal, perbuatan. Perbuatannya apa? Menjauhkan diri daripada maksiat, berhindar daripada maksiat. Jadi takut ada tiga. Pertama ilmu. Orang yang kada tahu pada Tuhan itu punya siksa, kada mau takutan lawan Tuhan. Tahu dahulu, belajar dahulu kayak apa tentang sifat-sifat kebesaran Allah, kayak apa siksa-siksa Allah. Belajar tahu, timbul kita keadaan di mana kita ini takut. Orang takut itu biasanya menggetar atau pucat, bisa menangis. Nah, itu keadaan. Dan menjauhi yang dilarang Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya ada 7 kelompok manusia yang dapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan pada hari itu. Salah satunya siapa? Orang yang takut kepada Allah. Dicontohkan oleh Rasulullah seorang laki-laki yang kaya, yang pernah melamar seorang perempuan kemudian ditolak lamarannya. Beberapa hari kemudian, bulan kemudian, perempuan yang dilamar tadi datang kepada laki-laki itu hendak meminta sesuatu karena dalam keadaan sengsara. Ujar laki-laki itu, ayo aku beri engkau apa yang kau inginkan, asal ikam mau mengabulkan permintaanku, yaitu apa? Melakukan perzinahan. Karena si bini-bini dalam keadaan sengsara, dia mau, dia siap melakukan perzinahan. Begitu laki-laki ini sudah siap hendak melakukan perzinahan, dia ingat kepada Allah dan dia berkata, "Hai fulana, ana akhafullah, aku takut kepada Allah."
sehingga kada jadi melakukan perzinahan itu. Nah, ini manusia macam laki-laki inilah yang akan dapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kita kepada Allah mesti jadi rem untuk berbuat maksiat. Ada keuntungan yang banyak, bunganya ganal, persennya tinggi, untungnya banyak, tapi riba. Aku takut kepada Allah karena perutku hibak lawan kala ular macam-macam kada bani. Ini takut nang benar-benar takut ngarannya, mundur daripada melakukan maksiat. Nah, buah keimanan yang pertama kepada nama Allah Al-Muntaqim adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takut. Yang kedua, ayyantaqima aduwah, bahwa dia yang beriman kepada Al-Muntaqim ini, dia menyiksa, menghukum akan musuhnya. Nah, kalau kita ada musuh, kita hukum akan musuh kita itu sesuai dengan keimanan kita kepada Al-Muntaqim. Ayyantaqima aduwah, bahwa dia mesti menghukum, mesti menyiksa musuhnya. Wa a'da aduwihi nafsuhu allati baina janbai, dan perlu kita ketahui bahwa musuh yang paling musuh adalah nafsu kita yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, kalau kita berani menghukum nafsu kita, kita berani menyiksa nafsu kita, itu adalah buah keimanan daripada Al-Muntaqim ini. Dicontohkan kita menghukum nafsu. Kita biasa malam sembahyang witir, umpamanya 3 rakaat, malam witir 3 rakaat tiap malam. Malam itu kenapa kita taguringan sampai subuh kada bangun. Begitu bangun sudah azan subuh, waktu witir sudah habis. Berarti kita ketinggalan witir karena taguringan. Nah, besok pagi ini nafsu mesti dihukum. Kalau kita mengqadha witir 3 rakaat juga kayak biasa malam, itu kada menghukum ngarannya. Nah, mesti ditambah daripada 3 rakaat walaupun jadi 5 rakaat. Nah, ini berhubung ikam malam tadi nafsu wae guring, nah, kada berwitir ikam hari ini kupaksa ikam siang ini 5 rakaat witir karena biasa 3 aja. Nah, 2 rakaat inilah merupakan tindakan kita, hukuman kita kepada nafsu kita. Nah, ini kita beriman ngarannya kepada nama Allah Al-Muntaqim. Nah, kemudian yang ke-82 nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, yaitu yang Maha menghapuskan segala dosa dan kesalahan.